Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP bersama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP berlaku sejak 2 Januari 2026. Kelompok masyarakat sipil khawatir KUHP dan KUHAP baru justru membatasi kritik dan demokrasi di Indonesia. Pemberlakuan ini juga menjadi ujian transisi dan kematangan negara hukum. Dan inilah catatan Kompas TV, KUHP dan KUHAP baru harus jamin keberlangsungan demokrasi. Saat ini berjalan berlakunya dua produk hukum ya, yang jauh lebih mungkin menghadirkan keadilan bagi masyarakat. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP bersama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP mulai berlaku pekan ini. Bagi DPR selaku pembentuk undang-undang, payung hukum ini dianggap memberikan pembaruan terhadap penegakan hukum. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menyatakan, pemberlakuan KUHP dan KUHAP merupakan sejarah penegakan hukum di Indonesia yang lebih berkeadilan. Kita berharap ya, niat baik kita semua, Komisi 3, pemerintah, kemudian juga Pak Kapolri dan Pak Jaksa Agung ya, untuk menjadikan hukum ya lebih manusiawi, lebih berkeadilan, bisa benar-benar terwujud. Namun niat baik itu masih menyisakan kekhawatiran bagi publik, terutama terhadap pasal-pasal yang rawan disalahgunakan dan rawan kriminalisasi. Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyatakan, KUHP dan KUHAP memiliki peran sentral dalam menegakkan demokrasi. KUHP pidana baru melonggarkan kriminalisasi terhadap warga negara dalam konteks mengkritik pejabat. Dalam sebuah negara yang demokratis, tentu hukum pidana, hukum acara pidana memiliki peran yang sangat sentral. Paling tidak 3 hal: menjaga keadilan, melindungi hak asasi manusia, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan negara. Nah, sayangnya hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru saat ini tidak meyakinkan untuk menjamin adanya terjaganya keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. Karena itu kami mendesak agar kedua undang-undang ini dibatalkan. Menanggapi kritik dan kekhawatiran itu, tim ahli KUHP Nasional Albert Aris membantah dan menilai pernyataan Usman menyesatkan. Albert menjelaskan kritik yang masuk dalam koreksi dan saran tidak masuk dalam tindak pidana. Lain hal dengan fitnah dan penghinaan. Kritik yang merupakan saran, koreksi, dan masukan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas itu tidak bisa dipidana. Yang dapat dipidana adalah perbuatan yang bersifat menghina, menista, dan juga memfitnah. Tapi kabar baiknya yang perlu diketahui masyarakat luas adalah tidak akan ada proses hukum tanpa ada pengaduan yang resmi dari Presiden atau Wakil Presiden serta pimpinan lembaga terkait. Relawan atau pihak ketiga lainnya tidak lagi bisa membuat laporan kepada pihak yang berwajib dengan mengatasnamakan kepentingan Presiden atau Wakil Presiden. Kekhawatiran masyarakat sipil akan masa depan demokrasi di Indonesia harus segera dijawab oleh pemerintah demi menjaga kepercayaan publik dan stabilitas politik nasional sebagai faktor penting fondasi ekonomi nasional. Tim Liputan Kompas TV. Momentum pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP baru pada 2 Januari lalu harus menjadi ruang interaksi solutif dan setara antara pemerintah dan kelompok masyarakat sipil. Prinsip menjaga Indonesia sebagai negara demokrasi harus ada, khususnya di sisi pemerintah, demi menjaga hak asasi publik dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan negara sesuai mandat konstitusi. Pro kontra soal perluasan kewenangan penyidik, baik polisi maupun jaksa di KUHAP baru, padahal instrumen pengawasan terhadap institusi kejaksaan dan kepolisian masih dinilai lemah, harus menjadi perhatian bersama, utamanya soal pengawasan. Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra memastikan penerapan KUHP dan KUHAP baru mensyaratkan sejumlah aturan pelaksana, termasuk peraturan pemerintah, peraturan Kapolri, dan Kejaksaan Agung.
sehingga tidak bisa langsung diterapkan. Yusril juga menjamin siapapun yang mengkritik pemerintah, termasuk pejabat pemerintah, tidak akan dipidana berdasarkan KUHP dan KUHAP baru. Pemerintah harus bisa memastikan hukum tidak menjadi alat kekuasaan, tetapi menjadi penjamin prinsip keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Ini di depan ada Teror dan ancaman yang dialami sejumlah aktivis karena mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah di berbagai sektor harus segera direspon pemerintah. Aparat penegak hukum harus mengusut secara profesional agar tidak ada tempat bagi siapapun yang menggunakan kekerasan di atas tatanan hukum negara. Seluruh jaminan pemerintah soal tatanan hukum nasional yang berkeadilan dan menjaga prinsip hak asasi manusia serta demokrasi harus dibuktikan pada bagaimana cara aparat penegak hukum menghadapi masyarakat, termasuk segera mengusut aksi teror terhadap sejumlah aktivis. Komponen masyarakat, baik individu maupun berkelompok, diberi keleluasaan untuk berpartisipasi dalam memajukan negeri, termasuk kritikan yang konstruktif dan solutif. depan ada satu kantong. Terkait sejumlah pasal di KUHP dan KUHAP baru yang dianggap mengancam kebebasan berpendapat, menerobos hak asasi manusia, dan menggerus kualitas demokrasi, pintu judicial review di Mahkamah Konstitusi harus bisa jadi solusi. Ruang diskusi publik harus dijamin aman dan tidak boleh ada tindakan intimidatif dan represif di tengah dialektika yang sedang berlangsung. Semua pihak harus bisa mengedepankan harmoni dalam perjalanan bangsa dan negara. Laku keadilan berdasarkan prinsip dasar kemanusiaan harus diutamakan ketimbang penggunaan kekuasaan dan kekuatan. Amanat konstitusi jelas mengatur kewajiban pemerintah dalam menjamin hak konstitusi warga negara tanpa diksi kekerasan dan represif. Sebaliknya, semua komponen bangsa diwajibkan bersama-sama menjaga ketertiban umum demi terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera. Demikian catatan Kompas TV hari ini, kita jumpa lagi pekan depan.